Bagi teman-teman yang belum cukup umur atau belum berkeluarga, harap untuk skip bab ini karena mengandung unsur 21. Terima kasih. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 103. Dahsyatnya malam pertama. Biina melangkah menurun tangga. Sudah ada Bu Sulis menunggu di bawah tangga. Bibi sudah melakukan seperti apa yang kuperintahkan. Sudah, Nyonya. Saya mencampurkan serbuk itu ke dalam kopi Pak Reno. Bagus, Bi. Kalau begitu, Bibi boleh istirahat. Tapi sebelumnya, tolong suruh Pak Ujang memeriksa semua keamanan rumah. Bu Sulis meninggalkan Biina menuju ke arah kamar. Tampak raut wajah perempuan perbaya itu berseri. Aku kembali duduk setelah meletakkan gelas di samping Pak Reno. Pak Reno sama sekali tidak bergerak, saking fokusnya dengan pekerjaannya. Tidurlah kalau kamu sudah ngantuk, ucap Pak Reno, sedikit mengalihkan pandangannya ke arahku. Masih banyak pelanggan yang harus aku layani. Tidak enak membuat mereka menunggu. Tenanglah, aku akan tidur bila aku benar-benar sudah mengantuk. Kalau begitu, kamu minumlah kopi ini agar penglihatanmu kembali terang. Jusnya untuk aku saja. Pak Reno menukar gelas kami. Sedikit demi sedikit, ku seruput kopi dalam gelas. Lalu melanjutkan pekerjaanku, membalas chat para pelanggan. Makin kesini, rasa kopi itu makin terasa enak, hingga tinggal tersisa beberapa tetes saja. Suhu tubuhku sudah tidak teratur. Badan terasa gerah, resah, serta gelisah. Aku sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi seperti tadi. Beberapa customer harus bertanya ulang tentang chat yang kukirim. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku sampai segelisah ini? Keringat dingin mulai membasahi baju tidurku. Kamu kenapa? Tanya Pak Reno sejenak mengalihkan pandangannya ke arahku. Tidak apa-apa, mungkin aku harus tidur sekarang. Selamat malam. Aku melangkah dengan tubuh bergetar, menaiki tempat tidur. Sepertinya kamu demam. Biar kupanggilkan dokter Andi kemari. Pak Reno membantuku berbaring sambil menyelimuti tubuhku. Tidak usah, ini hanya sementara. Sebentar lagi pasti akan membaik. Kembalilah bekerja, aku baik-baik saja. Dengan perasaan sedikit khawatir, Pak Reno kembali ke kursi kerjanya. Perasaanku benar-benar gelisah. Aku tidak tahu dengan diriku. Gejolak dalam tubuhku benar-benar meronta, ingin dilepaskan. Tuhan, apa ini? Apa kamu sudah baikan? Terdengar langkah Pak Reno mendekat. Kuanggarkan kepalaku. Kalau begitu, tidurlah. Pak Reno memadamkan lampu utama dan menggantinya dengan lampu remang-remang. Melihat suasana lampu saat itu, membuat perasaanku semakin berkecamuk. Apa yang terjadi padaku? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ku coba menepis semua yang bergejolak dalam diri dan pikiranku, tapi sama sekali tidak bisa. Aku kalah dengan keadaan. Ku balik badan menghadap Pak Reno yang saat itu tidur terlentang sambil menutup mata. Wajahnya yang tampan terbias cahaya lampu remang-remang. Kuberanikan mengusap wajah tampannya yang ditumbuhi rambut halus. Dia benar-benar sempurna. Kudekatkan wajahku padanya dan kucium dengan lembut.
Masih tidak ada gerakan dari Pak Reno. Apa dia sudah tidur atau hanya pura-pura? Semuanya sudah tidak aku hiraukan. Malam ini, aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan agar aku bisa terbebas dari semua gejolak ini. Semua risikonya sudah tidak terbersit lagi di pikiranku. Marah tidak hanya Pak Reno, itu urusan belakangan. Aku mulai melakukan aksiku. Kulepaskan kancing piyama Pak Reno. Hembusan napas Pak Reno dari halus kini sudah menjadi kasar. Aku yakin dia pura-pura tidur. Aku tahu kamu hanya pura-pura tidur. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Tiba-tiba tubuhku terasa panas dan bergejolak. Aku mohon, untuk malam ini saja biarkan aku bersamamu. Aku memohon seperti seorang anak meminta permen pada ayahnya. Lakukanlah sampai semua keinginanmu tercukupi. Pak Reno tersenyum membelai pucuk kepalaku. Tanganku mulai bergerak lincah setelah mendapat persetujuan Pak Reno. Tidak sedikit pun terlewatkan dariku. Malam ini semuanya harus terlampiaskan. Kunahkodai perahu dengan mendayung menyusuri lautan yang luas. Sesekali Pak Reno membantuku saat ombak sudah mulai menerjang. Ombak kecil sesekali menggoyang perahu kami. Perjalanan terus berlanjut, hingga perahu sampan kami tiba juga di sebuah pulau nan indah dengan rumput dan tumbuhan hijau mengelilinginya. Kami berdua menatap ke langit dengan deru napas sudah tidak beraturan. Perjalanan ini sungguh melelahkan bagiku dan Pak Reno. Pak Reno mengambil tanganku untuk merangkulnya. Diletakkannya kepalaku pada dada bidangnya. Perasaanku sungguh damai berada dalam pelukan pria yang selama ini menyebalkan bagiku. Tidurlah, biar aku menjagamu. Dikecupnya pucuk kepalaku hingga beberapa kali. Tidak lama kemudian aku terlelap. Tidak terasa, pagi menjemput. Gerimis semalam membuat dedaunan dari rumputan sedikit basah. Satu persatu daun kering berguguran ditiup angin sepoi-sepoi. Dari balik awan, sang surya mulai menampakkan cahayanya. Kokok ayam jantan dan kicauan burung-burung mulai saling bersahutan menyambut datangnya pagi. Dengan pelan-pelan sekali, kubuka mata. Aku masih betah dalam pelukan tubuh kekar Pak Reno. Perasaanku kini bercampur aduk. Jika mengingat peristiwa semalam, harus aku simpan di mana mukaku ini bila Pak Reno bertanya macam-macam padaku. Sungguh memalukan. Kamu sudah bangun? Terdengar suara serak Pak Reno. Aku masih saja diam. Berada dalam pelukan Pak Reno membuatku benar-benar nyaman. Kalau kamu masih belum bisa berdiri, biar aku menggendongmu. Pak Reno bangun dan mengangkatku turun dari pembaringan. Kusembunyikan wajahku dalam dada bidangnya. Pagi itu, kami berdua mandi bareng dan melanjutkan kembali kejadian semalam. Pak Reno benar-benar memperlakukanku bak putri dalam cerita Cinderella. Kembali Pak Reno menggendongku keluar dari dalam kamar mandi, hanya berbaring anduk dan mendudukkanku di atas pembaringan. Terasa tidak percaya, Pak Reno ingin melakukan semua itu untukku. Tidak lama kemudian, Pak Reno kembali membawa semua kebutuhanku, mulai dari dalaman sampai luaran. Apa mau aku bantu pakaikan? Segera kurampas pakaian-pakaian itu dari tangannya. Belum juga berjalan, aku meringis kesakitan. Kenapa? Tanya Pak Reno panik. Perih. Coba saya lihat.
Dengan cepat, kulangkahkan kakiku masuk ke dalam kamar mandi, walau terasa nyeri. Pak Reno kembali terbahak. Apa sebenarnya yang terjadi pada Sarini? Kenapa semalam dia begitu bersemangat? Ini pasti ada apa-apanya. Pak Reno berjalan menuju ke meja kerjanya dan memeriksa bekas kopi semalam. Pak Reno mengangkat gelas kopi itu dan menciumnya. Ini mengandung obat perangsang. Pasti ibu ingin mengerjaiku, tapi Sarini yang meminumnya. Ibu benar-benar ya. Tapi ada baiknya juga sih. Aku tidak usah gengsi meminta jatahku. Untung kalau dikasih, kalau malah dapat tendangan super, bisa hancur reputasiku. Pak Reno tersenyum sambil melangkah ke arah lemari. Setelah semua persiapan selesai, kami keluar. Pak Reno menggenggam erat tanganku. Apa masih perih? Aku hanya membuang pandangan saking malunya. Kalau kamu mau, biar aku gendong. Seketika kubulatkan mataku hingga Pak Reno berhenti tersenyum. Untung saja ibu cekatan. Kalau tidak, lihat saja dia sudah ingin menelanku.